Apa benar ya seluruh UKM harus punya sertifikasi halal maksimal di bulan Oktober tahun ini? Halo jagoan, selamat datang lagi di Jagoin UKM. Jago bisnisnya, ngalir cuannya. Perkenalkan, saya Dinda Apriliantari. Pada segmen kali ini kita akan bahas terkait pentingnya proses pengajuan sertifikasi halal produk bagi UKM. Apalagi seperti yang kita ketahui, sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal JPH, produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Kewajiban bersertifikat halal ini sesuai peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Diatur dengan penahapan, di mana masa penahapan pertama, kewajiban sertifikat halal akan berakhir pada 17 Oktober 2024. Sebentar lagi nih, terus aku harus bagaimana sebagai owner UKM? Tenang, pemerintah Indonesia mempunyai program pemberian sertifikat halal gratis kepada UKM. Sertifikat halal yang diberikan ini merupakan sertifikat melalui jalur self-declare. Jalur self-declare berbeda dengan jalur reguler, di mana jalur reguler diutamakan untuk produk pangan yang berisiko tinggi terhadap kehalalan produk. Untuk lihat perbedaannya, bisa dilihat di gambar berikut ini. Kok bingung ya? Nah, daripada makin bingung, kali ini aku langsung interview dengan salah satu praktisi untuk sertifikasi halal. Langsung aja kamu tonton video berikut ini. Eits, tapi sebelum itu jangan lupa dulu untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube Getty Media karena kita akan bahas banyak terkait tips dan trik untuk para pelaku UKM. Halo jagoan, selamat datang di Jagoin UKM dan selamat datang di booth Getty Media. Saat ini sudah hadir narasumber hebat kita, yaitu Bapak Andi Setiadi dari Halal Syariah Integrasi. Selamat siang Bapak, boleh diperkenalkan diri dulu mungkin sedikit? Oke baik. Saya Andi Setiadi, saya dari Halal Syariah Integrasi. Saya adalah manajer lembaga pelatihan kerja di HSI, seperti itu. Oke, luar biasa Bapak Andi dari lembaga perizinan pelatihan halal ya, seperti itu. Oke, untuk membuka pertanyaan langsung aja nih karena saya sudah tidak sabar ya mengenai sertifikasi halal nih yang udah dari HSI tersendiri. Nah, untuk para UMKM di Indonesia ini apa aja sih kalau mau persyaratan yang harus dipenuhi oleh para UMKM di Indonesia ini untuk mendapatkan perizinan halal nih Pak, silakan. Baik. Sebetulnya mudah ya untuk mendapatkan perizinan halal di Indonesia itu. Bagi UMKM nih yang mau mengajukan sertifikasi halal, syaratnya cuma satu sebetulnya, yaitu NIB. Jadi NIB ini nanti yang akan didaftarkan ke si halalnya atau ke BPJPH seperti itu. Namun ada beberapa persyaratan di sana yang perlu dilengkapi juga, seperti misalkan nanti SCPH dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi untuk syaratnya itu cuma satu aja ya, NIB. mudah sekali, cuma NIB saja gitu. Nah untuk setelah NIB, apa aja prosesnya seperti apa sih Pak untuk perizinan halalnya yang diperlukan lagi selain NIB, ada lagi nggak sih persyaratannya? Iya, betul. Tadi seperti yang tadi saya juga mention bahwa setelah nanti didaftarkan, para pelaku usaha ini atau UMKM ini perlu untuk melengkapi syarat-syaratnya. Baik itu nanti ada SJPH, ya sistem jaminan produk halal, juga harus memiliki penyelia halal seperti itu. Jadi UMKM wajib memiliki penyelia halal untuk menjamin berkesinambungan dari produk halalnya tersebut. Lalu juga biasanya ada raw materialnya atau bahan-bahan yang mereka pakai itu apa, lalu produk-produknya apa saja, seperti itu. Lalu flow proses pembuatan dari produknya itu perlu dilengkapi, seperti itu. Oh, jadi semuanya perlu dilihat gitu ya Pak ya? Iya, betul. Boleh. Juga ada tahap-tahapannya, nanti setelah dia setelah didaftarkan seperti itu, melengkapi persyaratannya, nanti kalau sudah lengkap persyaratannya,
para pelaku usaha ini nanti memilih LPH, yang lembaga pemeriksa halalnya, yang nantinya akan datang untuk mengaudit si UMKM tersebut atau pelaku usaha tersebut. Selanjutnya nanti ada proses yang lainnya, yaitu pada saat ketika selesai diaudit, nanti ada audit dari LPH. Setelah selesai audit, nanti akan ada ketetapan halal dari MUI. Nah, dari situ baru jika sudah dapat nih ketetapan halalnya, nanti ketetapan halal ini akan dikirimkan ke BPJPH. Setelah itu baru keluar sertifikat halalnya itu, seperti itu. Oke, jadi semuanya itu diperiksa dari proses, bahkan bahan bakunya juga diperiksa semua. Lalu setelah semuanya sudah tersertifikasi, maksudnya sudah terchecklist lah ya, sudah udah bener udah halal nih cara benernya, raw materialnya seperti apa, lalu langsung diproses selanjutnya, termasuk cukup cepat ya dan efisien gitu. Nah, balik lagi nih Pak untuk kita membahas mungkin halal ini sendiri kan, dan pemerintah juga kan pernah mention ya Pak ya bahwa wajib sertifikasi halal Oktober 2024. Nah, apa sih yang dapat melatar belakangi dan untuk HSI ini sendiri seperti apa gitu? Baik, kalau kita merujuk pada Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014, jadi pemerintah itu sudah mewajibkan para pelaku usaha untuk mensertifikasi setiap produknya. Jadi kalau kita lihat dari undang-undangnya itu mengatakan bahwa setiap produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia ini wajib memiliki sertifikasi halal. Itu bunyi dari pasal 4 dari Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tersebut. Nah, untuk waktu akhirnya itu di Oktober tahun 2024, sebetulnya di undang-undang itu mewajibkannya 5 tahun setelah undang-undang keluar. Jadi justru harusnya di tahun 2019 berarti kan? Iya, betul. Cuma pemerintah mungkin karena pada saat ini masih awareness gitu ya, masih proses untuk sosialisasi dan lain sebagainya, saya diundur sampai tahun 2024. Betul. Jadi sehingga justru sudah cukup waktu bagi para pelaku usaha untuk mensertifikasi halal seperti itu. Jadi itulah latar belakangnya kenapa tahun 2024 ini menjadi waktu akhir sebetulnya. Oke, karena dulu juga kan pernah tuh masyarakat juga ada ini ya, rasa awarenessnya juga cukup kaget ya gitu ya dari masyarakatnya setempat gitu, untuk bisa produk saya harus halal nih seperti itu ya kan. Setelah itu baru pemerintah menetapkan 2024 ini Oktober nanti itu menjadi tahun akhir ya Pak ya, betul, gitu. Seperti itu. Nah, selain yang tadi sudah di-mention yang pertama nih Pak Andi mengenai tahap-tahap apa yang harus dilakukan oleh para UMKM ya, seperti NIB dan lain sebagainya gitu. Nah, selain dari NIB itu sendiri ada nggak sih selain dari proses raw materialnya, apakah ada lagi dokumen-dokumen ataupun yang harus dilalui lagi oleh para UMKM, atau cuman saya sudah selesai semua, yaitu sertifikasi sudah selesai gitu, atau gitu gimana? Ya, betul tadi sudah saya jelaskan di awal tadi bahwa dalam mensertifikasi halal produknya tersebut ada langkah-langkahnya atau ada tahapan-tahapannya seperti itu, dari mulai dia mendaftarkan tadi, lalu dia harus melengkapi persyaratan-persyaratannya. Nah, dalam melengkapi persyaratannya itu di sana ada SJPH namanya, Sistem Jaminan Produk Halal, dan ini dibuat atau disusun oleh penyelia halal. Jadi setiap pelaku usaha wajib memiliki penyelia halal dulu sebetulnya. Karena yang nantinya akan mengaudit tentang halalnya, mengaudit internal ya tentang halal produknya adalah si penyelia halal ini, seperti itu. Jadi punya penyelia halal dulu, setelah punya penyelia halal baru nanti menyusun dokumen-dokumennya seperti SJPH, lalu raw materialnya atau bahan-bahannya, produk-produknya, terus proses produksinya seperti apa gitu kan, lalu nanti penyimpanannya seperti apa, logistiknya seperti apa dan lain sebagainya. Baru nanti akan ada audit dari LPH. Tadi seperti yang saya sudah katakan bahwa setelah diterima syarat-syaratnya tadi di BPJPH, nah pelaku usaha memilih
LPH, lembaga pemeriksa halal. Nanti lembaga pemeriksa halal ini akan menghubungi si LPH untuk menjadwalkan audit eksternal. Jadi nanti lembaga pemeriksa halal ini akan mendatangi, mengaudit si pelaku usaha. Apakah dokumen-dokumen yang diberikan ini sesuai dengan faktanya di lapangan seperti itu. Jika memang sudah teridentifikasi sudah sesuai, nah maka setelah itu akan ke tahap ketetapan halal. Nah ini di ranahnya MUI. Jadi MUI yang nantinya akan membuat surat ketetapan halal. Nah ketetapan halal ini dilihat dari hasil auditnya ya si LPH tersebut. Apakah sudah sesuai atau belum? Nanti kalau sudah sesuai, sudah tidak ada, dirasa tidak ada yang perlu diperbaiki, maka ketetapan halal ini akan dikeluarkan oleh MUI dan dilanjutkan ke BPJPH. Nah, dari BPJPH tersebut, nah yang akan dikeluarkan sertifikat halal seperti itu. Oke, untuk waktu sertifikat halal itu sendiri ada limitnya nggak sih Pak? Jadi untuk produk ini sampai segini, apakah ada waktu limitnya gitu, atau expired gitulah istilahnya gitu. Baik. Dan juga untuk sertifikasi halal ini sendiri, apakah berlaku hanya untuk UMKM yang sudah menengah ke atas atau bisa juga yang menengah ke bawah nih Pak? Oke. Baik, pertama untuk waktu ya, waktu sertifikat halal ini, ketika sertifikat halalnya sudah dikeluarkan oleh BPJPH, ini berlaku sepanjang tidak ada perubahan dari raw materialnya, produknya, lalu ada proses produksinya. Selama dia tidak ada perubahan, maka ini berlaku selamanya. Sampai jika ada perubahan, maka nanti di sana akan ada perubahan lagi seperti itu, mengajukan sertifikasi kembali seperti itu. Jadi si sertifikasinya itu dia berlaku sepanjang tidak ada perubahan. Seperti itu. Lalu untuk UMKM itu jadi seluruh pelaku usaha baik itu mikro ya, kecil, menengah, besar itu wajib bersertifikat Jadi halal. semuanya wajib ya untuk sertifikasi halal, betul. baik yang kecil maupun sampai yang besar Iya. gitu. Lalu bagaimana nih Pak Andi mekanisme dari atau pengawasan ataupun pengendalian produk halal yang sudah diterbitkan nih sertifikasi halalnya? Misalnya sudah jadi, apakah ada pengawasan lagi ataupun ada mekanismenya pengendalian seperti apa? Oke. Untuk sertifikat, untuk si pelaku usaha yang sudah memiliki sertifikasi halal atau memiliki produknya sudah disertifikasi halal, ini pada dasarnya wajib menjaga ya kesinambungan dari produk halalnya tersebut. Jadi untuk pengawasannya ada secara internal maupun eksternal. Internalnya adalah ini diawasi langsung oleh penyelia halalnya tersebut. Jadi si penyelia halal di perusahaan tersebut bertanggung jawab atas berkesinambungannya produk-produk halal tersebut. Seperti itu. Dia harus menjaga kesinambungannya. Jadi jangan sampai nanti ada perubahan-perubahan dan lain sebagainya. Lalu untuk yang eksternalnya, ya untuk eksternalnya ini ada BPJPH yang nantinya akan mengawasi setiap pelaku usaha terkait dengan sertifikasi halal produknya, seperti itu. Jadi selain itu juga si pelaku usaha wajib melaporkan, membuat laporan secara berkala terhadap BPJPH seperti itu, bahwa sertifikat halalnya itu masih sesuai dengan ketika dia diajukan seperti itu. Jadi secara pengawasan baik internal maupun eksternal ada seperti itu. Oke, baik. Jadi pengawasannya itu langsung langsung diawasi langsung oleh BPJPH langsung, betul, ya gitu betul. Ya, melalui HSI juga ya, tentunya bisa. Betul. Nah, untuk setelah tadi kan pernah mention ya kalau misalnya bisa halal sertifikat ini bisa untuk seluruh UMKM, baik yang kecil maupun yang besar gitu. Nah, untuk contoh jenis produknya itu seperti apa sih Pak, yang sudah masuk verifikasi nih yang bisa sertifikasi halal gitu. Contohnya seperti apa? Nah,
Untuk produk sendiri sebetulnya dibagi dua, ada produk barang, lalu ada jasa. Nah barang ini contohnya misalkan seperti food and beverage, ya makanan, minuman, lalu obat-obatan, kosmetik, barang gunaan seperti itu. Lalu jasanya misalkan jasa penyembelihan contohnya, lalu ada jasa logistik, penyimpanan, ya jasa pengiriman dan lain sebagainya. Itu adalah produk-produk yang wajib bersertifikat halal seperti itu. Kalau untuk halal syariah integrasi sendiri, apakah tergolong keduanya? Itu bisa atau gimana tuh? Betul, jadi HSI kita bisa membantu para pelaku usaha dalam melakukan percepatan sebetulnya, bukan hanya sekedar mendampingi, tetapi juga kami melakukan percepatan agar pelaku usaha ini memiliki kepastian dalam mendapatkan sertifikasi halal seperti itu. Bukan hanya mendampingi, tapi kita akan melakukan percepatan untuk mendapatkan sertifikasi halal, baik itu barang maupun jasa. Wah, gitu. Luar biasa sekali. Jadi selain mendampingi juga untuk prosesnya lebih akurat ya gitu. Kapan selesainya, didampingi sampai selesai mendapatkan sertifikat tersebut. Nah, bagaimana sih menurut HSI sendiri terkait UMKM bahwa produknya ini telah memenuhi standar halal gitu. Wah, produk Ibu cocok nih. Apakah udah halal belum? Kalau belum halal, kenapa gitu? Kalau boleh tahu. Oke. Mudah saja. Jadi kalau bagi UMKM yang misalkan, kayaknya produk saya nih bisa disertifikasi halal seperti itu, tuh gampang sekali, mudah sekali. Dilihat dari bahannya, misalkan bahannya apakah semuanya sudah halal, misalkan seperti itu. Kalau bahannya sudah halal, dia sudah bisa untuk mengajukan sertifikasi halal. Yang kedua adalah pada proses, ya, dari mulai penyimpanan sampai menjadi produk jadinya, itu tidak ada kontaminan atau tidak ada kontaminasi antara yang halal dengan yang selain halal seperti itu. Jika proses ini ternyata tidak ada kontaminasinya, ini sudah bisa dipastikan dia memiliki produk yang halal seperti itu. Jadi sebenarnya indikatornya seperti itu, mudah. Jadi tidak ada raw material atau bahan dari yang haram misalkan, dan juga dalam prosesnya tidak ada kontaminasi antara yang halal dan yang haram seperti itu. Oke, mungkin salah satu keresahan juga kali ya dari masyarakat gitu. Seperti saya juga kan kadang ya Pak, kalau mau beli barang aja itu harus periksakan ingredientsnya seperti apa gitu. Apakah dari bahan-bahan yang halal, karena halal ini juga bukan hanya logo saja ya, tetapi kebutuhan juga gitu bagi masyarakat kita gitu. Nah, setelah melakukan sertifikasi ini kita menjadi aman ya gitu ya, rasa aman gitu. Nah, pernah nggak sih ada suatu kecelakaan sedikit, mungkin kecolongan gitu dari para UMKM ini bahwa terdapat bahan yang non halal gitu misalnya? Pernah nggak sih dapat case seperti itu? Kalau untuk yang case seperti itu memang sangat jarang. Karena kenapa? Karena kita biasanya memastikan kepada para klien atau UMKM ini atau pelaku usaha untuk memastikan setiap bahan-bahannya itu sudah halal. Jika ada misalkan bahan-bahan yang tidak halal, maka kita akan menyarankan untuk mengganti bahan tersebut dengan bahan yang semisalnya, namun yang halal seperti itu. Oke, disarankan ya, boleh. Betul, berarti ada one solutionnya juga dari pihak HSI gitu. Luar biasa sekali ya. Jadi saya juga menjadi aman juga nih ya, walaupun bahannya cuma satu itu aja tuh yang misalnya tapi non halal gitu, tapi bisa diselesaikan menjadi one solution gitu. Nah, oke, mungkin pertanyaan saya ini kembali lagi ke bagian UMKM ya Pak Andi ya. Nah, apa sih dampaknya bagi para UMKM dari kewajiban sertifikasi halal ini gitu? Yang terutama nih ya para UMKM yang baru merintis usahanya gitu. Dampaknya dia kalau nggak sertifikasi halal tuh seperti apa sih gitu? Oke. Jika UMKM ini nanti pada saat
eh, kewajiban sertifikasi halal ini diterapkan, dia pasti nanti akan diberikan sanksi ya, baik itu sanksinya secara administratif maupun misalkan dari peringatan terlebih dahulu administratif, bahkan denda dan hukuman penjara seperti Wah, itu. wah nggak main-main ya Betul. gitu. Dampaknya juga cukup keras Cukup ya berat, gitu dari betul. pemerintah juga Untuk- seperti iya, itu ya seperti sudah itu. dikatakan wah. Mm-mm. Wah, lebih ayo para UMKM yuk bisa yuk. Betul. Untuk sertifikasi halalnya Iya. sekarang juga kan sampai Oktober ya Iya. udah mulai gitu. Mm. Nah, setelah tadi udah disebutkan langsung ya, itu pertanyaan saya selanjutnya loh, padahal sanksinya apa dan konsekuensi hukumnya seperti apa Iya. kalau misalnya UMKM tidak mendapatkan sertifikasi halal. Mm. Itu ternyata tidak main-main ya Betul. para jagoan gitu dan para UMKM dan sebagainya. Lalu apa nih Pak bantuan atau tanggapan ataupun mungkin peran pemerintah dalam membantu UMKM untuk mendapatkan sertifikasi halalnya tersebut? Oke, sebetulnya pemerintah itu selalu konsisten dalam mendukung untuk sertifikasi halal ini karena seperti yang kita tahu bahwa visi dari presiden kita ya Pak Jokowi itu adalah menjadikan Indonesia sebagai pusat halal dunia di tahun 2024 ini seperti itu. Nah, konsistensinya apa? Dimulai dari memberikan sosialisasi, lalu juga edukasi terkait dengan halal ini. Selanjutnya juga ada terkait dengan dukungan untuk UMKM itu ada hal gratis sebetulnya. Namanya program Sehati. Nah, ini bagi UMKM yang memiliki flow proses yang sederhana juga produknya yang tidak banyak seperti itu. Jadi negara memfasilitasi para UMKM yang istilahnya kurang sulit lah gitu ya dalam mendapatkan sertifikasi halal, ada yang namanya program gratis self declare namanya. Wah, seperti ada program itu. gratisnya, jadi nggak ada alasan lagi ya Iya, untuk betul, nggak sertifikasi halal betul. gitu. Udah ada program gratis juga dari pemerintah dan juga didampingi juga oleh tim HSI-nya Betul. pastinya gitu. Nah mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir saya Pak Andi. Nah apakah ada program pelatihan atau pendampingan yang disediakan oleh pemerintah juga nih? Mungkin selama ini yang saya tahu mungkin saya cuman, kalau misalnya saya UMKM ya Pak ya, saya cuman datang ke BPJPH langsung atau gimana, tapi itu kan pasti ribet ya gitu. Nah ada nggak sih pelatihan yang membantu UMKM untuk memahami sertifikasi halal ini gitu, Iya. dari tim HSI juga mungkin. Nah, dengan itulah maka tim HSI hadir ya dalam mendampingi para pelaku usaha tersebut, baik itu UMKM ya, lalu ada skala besar pun kita akan memberikan edukasi, ya sosialisasi, juga pendampingan terhadap para pelaku usaha dalam mensertifikasi halal tersebut. Seperti Oke, itu. luar biasa. Kalau mau daftar gimana tuh Pak? Kalau mau daftar para Mudah UMKM saja, mungkin, para jagoan. Ya, mudah saja nih para jagoan nih yang ingin mendaftarkan usaha Anda dalam sertifikasi halal, hubungi saja di nomor di bawah ini atau di link web di bawah ini. Seperti itu. Boleh, jangan lupa. Hanya karena sampai Oktober ya Iya, gitu. Oke, mungkin dari itu saja diskusi kita Pak Andi. Terima kasih banyak atas diskusi kita yang sangat Oke, luar biasa sama-sama. ya. Terima kasih Baik, juga para saya jagoan. akhiri. Baik para jagoan, mungkin itu saja yang kita diskusikan luar biasa pada hari ini. Jangan lupa bagi teman-teman yang mau nonton jagoan UKM sebelumnya, boleh langsung di link di atas. Saya Dinda Prilintari, and see you. Menarik kan? Jadi itu dia interview kita dengan praktisi dari Halal Syariah Integrasi. So, buat kamu yang sudah memiliki sertifikasi halal lainnya, boleh banget share pengalaman kamu di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya and see you.